Kita belajar bagaimana akhlak dan sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan. Kalau di rumah orang Arab itu biasa tinggi-tinggi dia. Rasulullah berjalan menuju masjid. Ada orang Arab di atas rumahnya berludah, sengaja meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diludahi Rasulullah. Tapi Rasulullah jalan aja, nggak mau nyari masalah. Hari kedua sama, diludahi lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus setiap Rasulullah pergi mendirikan sholat selalu diludahi oleh orang itu. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di dalam masjid. Dia bertanya kepada dirinya, perasaan ada yang kurang. Lama dia mengingat, ternyata setiap dia pergi ke masjid ada yang meludahi. Itu hari ini nggak ada yang meludahi. Sampai seperti itu. Ternyata setelah dicari tahu, orang yang meludahi Rasulullah SAW jatuh sakit. Jatuh sakit. Orang yang pertama menjenguk orang ini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diludahi. Tapi yang pertama menjenguk orang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu laki-laki itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ini dengan akhlak. Bisa saja Rasulullah SAW ketika diludahi, ente kurang ajar. Panggil Sayyidina Umar, selesai urusan. Sayyidina Umar itu orangnya kuat, ditakuti dia. Sayyidina Umar pukul dia, kurang ajar, meludahi Nabi, bisa jadi. Tapi Rasulullah begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghadapi masalah tanpa menghadirkan masalah. Begitulah akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlak beliau seperti itu, maka tidak heran banyak sahabat yang mencintainya. Bahkan kita sebagai umatnya harus mencintai Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika ada seorang perempuan yang mempunyai keluarga, semua keluarganya berjihad berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini sangat menyayangi suami dan anak-anaknya, tapi seketika mendengar bahwasanya ada jihad berbarengan dengan Rasul, dia ikhlas, pergilah bersama Rasul. Balik dari jihad, warga-warga tetangganya memberitahu, suami ente tadi kena tembak, mati dia. Nggak sedih dia. Datang lagi laporan, anak ente tadi kena panah, mati. Apa yang ditanya sama perempuan ini? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Nggak nanya suaminya, nggak nanya keadaan anaknya, tapi yang ditanya adalah keadaan Nabi besar Muhammad SAW. Bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menemani hijrah Rasulullah ke Mekah menuju Madinah, apa yang dilakukan ketika dikejar sama teroris? Masuk goa. Sebelum masuk goa, antar dulu Rasulullah, saya masuk dulu mau meriksa bersih nggak, layak ditempati nggak. Masuklah Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW. Di sana bersembunyi. Dan di dalam gua itu banyak sekali lubang. Kalau di dalam gua ada lubang-lubang, berarti ada hewan-hewan buas di sana. Imamahnya Sayyidina Abu Bakar dilepas, ditutup lubang itu supaya nggak ada hewan yang melukai Rasulullah SAW. Sorbannya dilepas hanya untuk menutup lubang, bajunya dirobek menutup lubang. Masuk Rasulullah sudah aman. Ada satu lubang yang belum ditutup sama Abu Bakar As-Siddiq. Semua pakaiannya udah habis untuk nutup. Satu lubang lagi belum ditutup. Apa yang dipakai untuk menutup lubang itu? Menggunakan kaki kanannya, karena nggak ada lain. Kemudian Rasulullah SAW kecapean ketika berpindah ke kota Madinah. Capek, ketiduran di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di kaki kanannya yang terlentang menutup lubang itu. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menguji Abu Bakar. Ternyata di lubang itu ada ular di sana. Ular yang sangat berbisa yang menggigit kaki dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menangis Abu Bakar As-Siddiq. Bercucuran air matanya. Setiap menetes ditepis. Setiap menetes ditepis. Kenapa? Takut mengenai Rasulullah yang sedang tidur, takut mengganggu Rasulullah. Sakitnya itu ditahan. Supaya kenapa? Saya nggak mau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sudah tidak bisa menahan rasa sakit, terus mengalir hingga menetesi pipi yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbangun Rasulullah. Kenapa engkau ya Abu Bakar?
Abu Bakar mengatakan mengeluarkan kakinya sudah warna ungu, sama bisa ular yang mematikan. Apa yang dilakukan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Diberikan air ludahnya, digosokkan ke kakinya, seketika itu sembuh kakinya. Berkat apa? Berkat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bagaimana cintanya, bagaimana pengorbanan seorang sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak perlu seperti itu sekarang, nggak perlu berjihad, kita nggak perlu saling berperang, nggak perlu. Satu yang perlu sekarang kita di akhir zaman itu memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampang aja, nggak perlu lama jauh-jauh mencari pengabdian kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Cara yang paling baik, yang paling mudah mendatangkan pahala, ya adalah dengan berselawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuqbal, diterima. Walau kan fi ayyi halah, diterima dalam keadaan apapun. Kita dalam keadaan ikhlas, diterima selawat kita. Kita dalam keadaan nggak ikhlas pun diterima selawat kita. Kita dalam keadaan perempuan, dalam keadaan tidak suci, boleh berselawat kepada Rasulullah SAW, diterima selawatnya.